Hari ini Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ mendatangi kantor staf Presiden di Jakarta untuk melaporkan kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasar Ibu. Sekjen Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Bayu Wardana bersama dengan perwakilan KKJ menggelar pertemuan dengan pihak kantor staf Presiden untuk mendorong agar kasus pembakaran rumah Sampurna Pasar Ibu diusut tuntas. Pertemuan digelar secara tertutup pada Rabu siang. Dalam kasus ini terdapat dua versi kejadian yang diterima oleh Dewan Pers. Pertama, tim Komisi Keselamatan Jurnalis yang mengatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. Sampurna diketahui tengah meliput berita terkait dengan perjudian yang diduga melibatkan oknum TNI. Versi kedua adalah kebakaran yang terjadi karena korban memiliki warung bensin eceran. Menanggapi adanya laporan ini, pihak KSP baru akan melaporkan ke pimpinan. Sementara pada kesempatan yang terpisah, Panglima TNI Agus Subianto menyampaikan tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus tewasnya Riko dan keluarga di Karo, Sumatera Utara. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini. Ya tentu mereka menerima laporan kami dan baru akan melaporkan ke pimpinan, jadi belum ada statement lebih dari. Untuk memperbarui informasi ini kita akan tanyakan langsung kepada reporter BTV Kelvin Sipahutar dan juru kamera Indra Bramantio dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Kelvin, apa saja tujuan dari Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ ini dalam laporan pembakaran rumah wartawan Tribrata TV? Ya baik, selamat sore Didis dan juga pemirsa. Sudah selesai tadi pelaporan dari pihak KKJ kepada KSP, di mana tadi KKJ mewakili sejumlah pihak dalam pelaporannya ke KSP tadi siang, di mana KKJ di sini mewakili Lembaga Profesi Jurnalis AJI Medan, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan LBH Pers, dan tentu pihak keluarga dari wartawan Tribrata TV almarhum Riko dan juga keluarganya. Dan dalam pelaporan tadi intinya dari KKJ mendorong kepada KSP untuk mengawal kasus kematian Riko dan juga keluarganya untuk dikawal sampai tuntas dan juga agar kasus ini terang benderang. Dan tadi juga perwakilan dari KKJ, Bayu Wardana, mengatakan bahwa pihaknya juga berharap adanya atensi dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal dan juga mendorong agar kasus tersebut diusut tuntas. Didis, memang sebetulnya sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Sumatera Utara terkait dengan kasus pembakaran rumah Riko dan juga keluarganya yang menyebabkan Riko dan keluarganya ini tewas pada akhir Juni lalu, di mana para tersangka tersebut telah ditetapkan oleh Polda Sumatera Utara dan jumlahnya ada 3 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan eksekutor dari pembakaran rumah Riko dan keluarga, serta 1 orang lainnya adalah pihak yang menyuruh ataupun memerintahkan 2 orang tersebut untuk melakukan pembakaran rumah Riko dan juga keluarga. Namun dari KKJ meyakini bahwa ada pihak lain yang turut mengambil peran dalam kasus pembakaran rumah Riko dan juga keluarganya ini, Didis, di mana dalam penelusuran dari KKJ Sumatera Utara beberapa waktu lalu setelah kematian dari Riko dan keluarganya ini ditemukan adanya indikasi bahwa ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah tersebut, Didis, karena memang sebelumnya dari Riko ini sebagai wartawan ini sempat berkali-kali melakukan pemberitaan, mempublikasikan pemberitaan terkait dengan perjudian online yang melibatkan oknum TNI setempat, Didis. Hal inilah yang menjadi indikasi kuat dari KKJ bahwa ada keterlibatan dari oknum TNI dalam kasus ini. Dan berkaitan dengan laporan ini, Didis, tadi memang KSP melalui Kedeputian 4 dan 5 juga sudah menerima dari perwakilan dari KKJ, dan laporan tersebut saat ini tengah didalami untuk kemudian akan ditindaklanjuti, Didis. Dan tadi pernyataan sudah dikeluarkan oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden Yohanes Joko yang mengatakan bahwa KSP pun demikian dengan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menindak tegas segala siapapun pihak, siapapun orang yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hukum, Didis. Baik,
Terima kasih atas informasi dan juga laporannya, Kelvin Sipahuta. Selamat bertugas kembali.